Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau bahas handphone 1 jutaan dari Poco. Yups, ini adalah Poco C71. Buat kalian yang kaum mendang-mending, jangan lewatin video ini. Dan kalian harus simak ya, karena di video ini kita akan bahas kelebihan dan juga kekurangan dari Poco C71. Yang pertama, kita akan bahas kelebihan dari handphone ini dulu. Oke, kelebihan yang pertama yaitu dari sisi harganya nih. Poco C71 ini punya harga yang cukup terjangkau di 1.099.000-an aja. Untuk didesain dan spesifikasinya ini sama persis ya, sama kembarannya nih, yaitu Redmi A5. Tapi kalau soal harga lebih murah di Poco C71 ya. Kelebihan yang kedua yaitu di bagian desainnya. Menurut aku desainnya ini termasuk cakep ya. Desainnya ini kerasa mewah. Terutama nih di bagian back covernya, ini dipakai 2 tone ya. Jadi di samping kanannya kalau yang warna hitam ini dibikin seperti kaca nih. Samping kirinya dibikin flat seperti ini. Kemudian untuk desain kameranya juga ini udah cakep sih menurut aku. Ada list emasnya nih pada pinggiran kameranya. Kemudian Poco C71 ini juga menggunakan fingerprint yang dimana menjadi satu dengan tombol powernya. Dan posisinya di samping seperti ini. Ini lumayan bagus dan untuk kecepatan membaca sidik jarinya juga cukup cepat ya dan responsif. Kelebihan yang keempat yaitu di bagian layarnya nih. Poco C71 ini punya layar dengan refresh rate yang tinggi yaitu di 120 Hz. Jadi kalau untuk scroll-scroll ini udah halus banget ya. Oh ya, kita juga bisa nih lock refresh rate-nya di 120 Hz. Kita bisa mengaturnya dari menu settingan. Caranya kita masuk aja ke setting, kemudian masuk ke layar, lalu pilih rasio menyegarkan layar. Jadi kalian bisa pilih ya mau refresh rate 120 Hz atau yang 60 Hz. Kemudian untuk layarnya ini di 6,8 inci dengan resolusi HD yaitu 1640x720 pixel. Jadi layar handphone ini cukup lebar nih buat kalian yang suka nonton atau main game, ini udah cocok banget. Layar Poco C71 ini juga punya sertifikasi cahaya biru rendah, yaitu TUV Rainland, yaitu perlindungan kesehatan mata. Kelebihan yang kelima yaitu operating system handphone ini. Nah, si Poco C71 ini dari awal muncul itu sudah menggunakan Android 15 dengan Android Go Edition. Itu memang ada kelemahannya ya, yaitu fiturnya yang terbatas. Namun, Android Go Edition ini juga punya kelebihannya nih, yaitu performanya yang enteng banget. Jadi kalau buat pindah-pindah aplikasi atau multitasking, di Android Go Edition ini udah enteng ya, nggak nge-lag. Kemudian di Android Go Edition ini juga tidak ada iklan, beda ya dengan HyperOS. Di sini aku coba buka di aplikasi bawaan sistem, belum menemukan adanya iklan nih. Ini merupakan sebuah poin plus ya dari Android Go Edition. Kelebihan berikutnya yaitu chipset yang dipakai Poco C71 ini. Handphone ini pakai chipset Unisoc T7250. Nah, chipset ini termasuk chipset yang cukup powerful di kelas harga 1 jutaan. Aku udah tes performa dengan Antutu Benchmark dan handphone ini mendapat skor 272.970. Ini performa yang cukup bagus ya guys. Kalau kita pakai sekedar chatting, main sosmed, dan game-game yang ringan, handphone ini tentunya masih berjalan dengan cukup lancar. Dan yang terakhir, handphone ini juga punya kapasitas baterai jumbo di 5200 mAh. Tadi aku udah coba ya buat main game dan sosial media seharian, ini udah cukup banget dan termasuk awet ya. Oke Besti, tadi kita udah bahas kelebihan dari Poco C71. Sekarang kita bakal bahas kekurangan dari handphone ini nih. Nah, kekurangan yang pertama di handphone ini adalah speakernya, karena masih menggunakan mono speaker. Dan untuk posisinya ini ada di bagian atas. Untuk kualitas suaranya ini cenderung datar ya. Ketika di volume 100%, hasil suaranya ini lumayan kencang. Tapi ini bassnya terasa samar-samar sih menurut aku. Tapi nggak termasuk cempreng juga ya. Oke, langsung aja kita coba dengerin. Girl, you got me stuck from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rug. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what you mean. Kekurangan yang kedua yaitu memori yang dipakai. Di Poco C71 ini pakai RAM 4/128 GB.
Dan memori internal yang dipakai yaitu tipe eMMC. Jadi, memori eMMC ini punya performa transfer file yang lebih lambat ya menurut aku. Bakal kerasa nih saat copy file besar atau saat kita pakai untuk buka game, maka loadingnya ini akan lama banget. Kekurangan berikutnya adalah tidak ada infrared blaster dan NFC. Jadi kita tidak bisa gunakan handphone ini untuk remote TV, remote AC, dan juga kita tidak bisa top up e-tol di Poco C71 ini. Kekurangan yang keempat yaitu minimnya fitur di handphone ini. Nah, yang tadi aku bilang ya, karena Poco C71 ini memakai Android Go Edition, bukan HyperOS, jadi untuk fitur-fitur yang ada di handphone ini tuh cukup terbatas banget. Sesimpel tema aja, kita nggak bisa pakai tema di Android Go Edition ini. Oke Sobat Minsi, itu dia tadi beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari Poco C71. Gimana nih pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekian dari aku, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!